respon imun terhadap bakteri, virus, jamur, dan parasit. Di lingkungan sekitar kita, banyak makhluk hidup atau organisme, ada yang bersifat patogen dan ada yang bersifat komensal. Terhadap organisme patogen yang menyerang kita atau menyerang host akan mengembangkan respon imun untuk menghadapinya. Semua mekanisme imunologis bertujuan untuk membatasi dan menghilangkan agen infeksi. Namun, patogen juga mengembangkan berbagai strategi untuk menghindari pertahanan imunitas host. Contohnya, patogen bakteri yang berkapsul menghindari fagositosis dari sel fagosit. Bakteri tertentu dapat hidup dan berkembang biak dalam sitoplasma makrofag. Respon imun terhadap bakteri. Yang pertama yang kita bahas, respon imun terhadap bakteri yang diperankan oleh lisosim. Lisosim merupakan enzim antimikroba yang merupakan sistem imun alamiah. Lisosim terdapat dalam sekresi meliputi saliva, air mata, ASI, dan lendir. Lisosim juga terdapat pada granula sitoplasma makrofag dan granula sitoplasma PMN atau polimorfonuklear neutrofil. Lisosim dapat menghancurkan peptidoglikan dinding sel bakteri karena lisosim merupakan glikosida hidrolase yang mengkatalisis hidrolisis ikatan antara molekul N-asetil muramic acid dan N-asetil D-glukosamin dalam struktur peptidoglikan bakteri, terutama komponen dinding sel bakteri gram positif. Hidrolisis ini akan mengganggu integritas dinding sel bakteri sehingga menyebabkan bakteri menjadi lisis. Selanjutnya, peran PMN terhadap peptida bakteri. Peptida bakteri contohnya ada toksin, protein flagella, lipoprotein, dan berbagai enzim yang diproduksi oleh bakteri. Peptida bakteri ini bersifat kemotaksis untuk PMN. PMN merupakan jenis sel imun yang memiliki granula dengan enzim yang dilepaskan saat terjadi infeksi. Selanjutnya, peran PMN dan makrofag terhadap gula bakteri. Gula bakteri salah satu contohnya adalah glikans yang terdapat pada peptidoglikans dinding sel bakteri. PMN dan makrofag menggunakan reseptor terhadap gula bakteri untuk mengikat dan secara perlahan memfagositosisnya. Reseptor terhadap gula contohnya manosoreseptor, terutama terdapat pada permukaan sel makrofag. Bakteri patogen yang menampilkan glikans pada permukaannya dengan residu manose terminal dikenali oleh manosoreseptor. Setelah mengenali, reseptor menginternalisasi patogen yang terikat dan membawanya ke lisosom untuk didegradasi melalui phagocytic pathway. Selanjutnya, respon imun terhadap bakteri yang diperankan oleh makrofag dalam proses inflamasi. Salah satu fungsi dari makrofag adalah sebagai imunomodulasi. Makrofag yang diaktifkan akan melepaskan sitokin seperti interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alfa yang berpartisipasi dalam
pengaturan respon imun inflamasi. Selanjutnya, respon imun terhadap bakteri yang diperankan oleh sistem komplement. Lipopolisakarida atau endotoksin bakteri dapat mengaktifkan komplement jalur alternatif atau alternatif pathway. Seperti kita ketahui bahwa sistem komplement mempunyai 3 jalur, yaitu classical pathway, alternative pathway, dan lectin pathway. Pada alternative pathway, yaitu jalur yang tidak tergantung antibodi, distimulasi antigen secara langsung, contohnya komponen permukaan sel bakteri lipopolisakarida. Hasil akhir dari ketiga pathway, baik classical, alternatif, dan lectin, mendorong pembentukan MAC atau membran attack complex yang menyebabkan lisis sel bakteri. Tentu saja, komplement yang diaktifkan oleh lipopolisakarida akan melisiskan bakteri gram negatif, tetapi tidak pada bakteri gram positif. Efek komplement selain melisiskan bakteri juga opsonisasi atau meningkatkan kepekaan terhadap bakteri untuk dicerna oleh sel fagosit. Selanjutnya, respon imun terhadap bakteri sebagai antigen yang tidak bergantung pada sel T. Antigen untuk mengaktifkan sel B dalam memproduksi antibodi ada 2 jenis, yaitu T-independent antigen, yaitu tidak membutuhkan interaksi langsung sel T helper spesifik antigen. Antigennya non-protein multivalen, contohnya polisakarida bakteri. Jenis yang kedua, T-dependent antigen, yaitu membutuhkan interaksi langsung dengan sel T helper. Antigen harus protein atau mengandung protein. Polisakarida bakteri, misalnya Pneumococcus, mempunyai multiple epitop yang dapat mengaktifkan sel B tanpa bantuan sel T helper karena antigen polisakarida bakteri mampu untuk berikatan dengan BCR atau B-cell reseptor. Antibodi yang dihasilkan terutama imunoglobulin M. Adanya kompleks antigen antibodi juga mengaktifkan sistem komplement jalur klasik, yaitu sistem komplement yang diaktifasi oleh kompleks antigen antibodi. Selanjutnya, respon imun terhadap bakteri yang diperankan oleh imunitas yang dimediasi oleh sel T. Antigen eksogen atau ekstraseluler mengaktifkan sel T helper, sedangkan antigen endogen mengaktifkan sel T sitotoksik. Patogen ekstraseluler merupakan antigen eksogen. Patogen ekstraseluler yaitu patogen yang hidup dan bereplikasi di luar sel host. Sel T yang diaktifkan dapat menjalankan fungsi efektornya ketika bertemu dengan peptida yang dipresentasikan MHC pada sel target. Sel T efektor kelas sel T helper 1 CD4 mengaktifkan makrofag untuk patogen ekstraseluler yang peptidanya ditampilkan pada MHC kelas 2.
Hal ini akan menginduksi aktivasi makrofag untuk membunuh bakteri secara efisien. Selanjutnya, respon imun terhadap antigen bakteri yang diperankan oleh sel T efektor kelas sel T helper 2. Sel T helper 2 CD4 mengaktifkan sel B untuk membelah dan mensekresikan imunoglobulin. Imunoglobulin G menetralkan produk bakteri yang larut seperti toksin. Imunoglobulin A melindungi permukaan mukosa dari perlekatan bakteri. Adanya kompleks antigen antibodi juga mengaktifkan sistem komplement jalur klasik, yaitu sistem komplement yang diaktifasi oleh kompleks antigen antibodi. Salah satu efek komplement adalah opsonisasi, yaitu meningkatkan kepekaan terhadap bakteri untuk dicerna oleh sel fagosit. Sehingga penyerapan fagositosis bakteri yang dilapisi dengan komplement 3B atau IC3B dan antibodi menjadi cepat dan efisien. Terhadap respon imun host, bakteri mempunyai strategi untuk menghindari respon imun host. Bakteri yang mempunyai kapsul tidak menampilkan molekul gula untuk dikenali oleh reseptor pada fagosit. Contoh reseptor adalah manusoreseptor. Bakteri yang mempunyai kapsul hanya difagositosis ketika dilapisi dengan antibodi, sehingga bakteri dapat berkembang biak pada individu yang tidak kebal dalam beberapa hari pertama setelah infeksi. Beberapa bakteri yang mempunyai kapsul tahan terhadap fagositosis, contohnya Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, atau bahkan bakteri dapat membunuh sel fagosit, misalnya Streptococcus, Staphylococcus, dan Bacillus anthracis. Selanjutnya, strategi penghindaran bakteri terhadap respon imun host, yaitu bakteri dapat bertahan dalam sitoplasma makrofag yang tidak diaktifasi. Contohnya pada bakteri Mycobacteria, Listeria, dan Brucella. Bakteri ini dapat dibunuh oleh respon imun yang dimediasi oleh sel yang didorong oleh limfokin T helper 1 yang mengaktifkan makrofag. Setelah membahas respon imun terhadap bakteri, selanjutnya kita membahas respon imun terhadap virus. Respon imun terhadap virus diperankan oleh interferon. Proliferasi virus menginduksi sel yang terinfeksi virus untuk memproduksi interferon alfa, interferon beta yang dapat melindungi sel-sel tetangga dari infeksi produktif. Interferon dapat menginduksi enzim yang menghambat translasi mRNA menjadi protein dan mendegradasi mRNA sel virus dan mRNA sel host. Secara efektif mencegah sel host dari replikasi yang mendukung replikasi virus atau replikasi sel host sendiri. Respon imun terhadap virus diperankan oleh sistem komplement jalur klasik, yaitu adanya kompleks antigen antibodi dapat mengaktifkan C1. Semua jalur baik klasik, alternatif, maupun leptin
mendorong pembentukan MAC atau membran attack kompleks yang dapat menyebabkan lisis sel. Respon imun terhadap virus yang diperankan oleh makrofag. Makrofag siap mengambil virus secara non-spesifik dan membunuhnya. Namun, beberapa virus dapat bertahan hidup dan berkembang biak di dalam makrofag. Sel virus biasanya tidak menginduksi makrofag untuk melepaskan sitokin inflamasi. Respon imun terhadap virus diperankan oleh sel efektor T helper 2, sel T helper 2 CD4 mengaktifkan sel B untuk membelah dan mensekresikan antibodi. Pemrosesan antigen virus oleh sel B dan presentasi pada sel T helper 2 menginduksi produksi antibodi. Antibodi lebih efektif terhadap virus bebas daripada virus di dalam sel. Adanya kompleks antigen antibodi akan mengaktifkan komplement jalur klasik. Virus yang dilapisi antibodi dihancurkan oleh aktivasi komplement jalur klasik. Selain melisiskan sel, efek dari komplement adalah opsonisasi, yaitu peningkatan fagositosis. Respon imun terhadap virus diperankan oleh imunitas yang dimediasi sel, antigen endogen atau intraseluler mengaktifkan sel T sitotoksik. Sel T yang diaktifkan dapat menjalankan fungsi efektornya ketika bertemu dengan peptida yang dipresentasikan MHC pada sel target. Sel T efektor kelas sel T sitotoksik CD8 membunuh sel yang terinfeksi yang menampilkan peptida patogen sitotoksik pada MHC kelas 1. Antigen virus intraseluler diproses melalui jalur endogen dan peptida virus dipresentasikan pada molekul MHC kelas 1 dapat dikenali oleh sel T sitotoksik CD8+. Sel efektor ini secara efisien menghancurkan sel yang terinfeksi virus dan memberikan perlindungan jangka panjang melawan infeksi selanjutnya dengan virus yang sama. Respon imun terhadap virus diperankan oleh imunitas yang diperantarai oleh sel T. Antigen eksogen atau ekstraseluler mengaktifkan sel T helper. Virion bebas difagosit oleh makrofag dan diproses dengan jalur eksogen yang menstimulasi sel T helper 1 spesifik untuk melepaskan interferon gamma yang akan melindungi sel-sel tetangga dari infeksi virus yang produktif. Seperti halnya pada interferon alfa dan interferon beta yang melindungi sel-sel tetangga dari virus yang produktif. Respon imun terhadap virus diperankan oleh imunitas yang dimediasi sel dengan mengaktifkan sel NK dapat untuk menghancurkan patogen intraseluler. Semua sel yang terinfeksi virus dapat menurunkan regulasi molekul MHC dan menjadi rentan terhadap pembunuhan oleh sel NK. Interferon gamma mengaktifkan mekanisme pembunuhan sel NK, tetapi menginduksi reekspresi MHC antigen pada sel target dan menekan sel NK sitotoksik. Namun, sel-sel target tersebut kemudian rentan terhadap sel
T-sitotoksik. Strategi penghindaran virus terhadap respon imun host ada 3, yaitu antigenic variation, antigenic drift, dan antigenic shift. Antigenic variation yaitu pada virus tertentu dapat memodifikasi struktur komponen yang menjadi target dari respon imun. Antigenic drift yaitu terjadi titik mutasi atau point mutation pada gen yang mengkode sehingga menyebabkan antigen virus mengalami perubahan struktural minor. Antigenic shift terjadi saat pertukaran segmen materi genetik dengan virus yang lain, mengubah seluruh struktur antigen. Setelah membahas respon imun terhadap bakteri dan virus, sekarang kita membahas respon imun terhadap jamur. Respon imun terhadap jamur diperankan oleh sel T dan neutrofil. Pada individu yang sehat dan bahkan pada pasien imunodefisiensi dengan defek produksi antibodi, infeksi jamur umumnya tetap terlokalisir dan dapat sembuh dengan cepat. Sebaliknya, pasien dengan defek sel T atau neutrofil dapat menderita infeksi kronis. Hal ini menunjukkan bahwa sel T dan neutrofil merupakan sel efektor yang penting dalam imunitas terhadap jamur. Strategi penghindaran jamur terhadap respon imun host kurang diketahui karena individu dengan sistem imun tubuh yang sehat tidak rentan terhadap infeksi jamur oportunistik. Sehingga pengetahuan tentang kemampuan jamur untuk menghindari respon imun host kurang diteliti atau kurang dikembangkan. Setelah membahas respon imun terhadap bakteri, virus, dan jamur, sekarang kita membahas respon imun terhadap parasit. Protozoa seperti Plasmodium, Leishmania, dan Trypanosoma menyebabkan makrofag melepaskan sitokin inflamatori, yaitu interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alfa, yang merupakan fungsi makrofag sebagai imunomodulasi dalam proses inflamasi. Protozoa yang bertahan hidup dalam makrofag, misalnya Trypanosoma cruzi, Leishmania, dapat dibunuh setelah aktivasi makrofag oleh sel T helper 1 karena protozoa yang bertahan hidup dalam makrofag merupakan antigen endogen. Respon imun terhadap parasit diperankan oleh antibodi. Antibodi IgG dan IgM efektif terhadap parasit yang bersirkulasi bebas dalam darah, misalnya Trypanosoma brucei, tahap sporozoid, dan merozoid Plasmodium, dan terhadap sel yang terinfeksi parasit menampilkan antigen parasit di permukaan. Adanya kompleks antigen antibodi akan mengaktifasi komplemen yang menyebabkan lisis sel. Selain melisiskan sel, efek komplemen yaitu opsonisasi sel target selama fagositosis. Respon imun terhadap parasit diperankan oleh antibodi. Selain antibodi G dan antibodi M, antibodi E juga sangat penting terhadap parasit cacing seperti Schistosoma, Trichinella, Strongyloides, dan Wucheria.
Respon imun terhadap parasit yang diperankan oleh imunitas yang dimediasi oleh sel T. Sel T helper 2 menghasilkan interleukin 4 dan interleukin 5 pada respon terhadap antigen cacing yang dipresentasikan oleh sel B. Interleukin 4 menstimulasi peralihan ke produksi IgE, sedangkan interleukin 5 menginduksi eosinofil. Respon imun terhadap parasit yang diperankan oleh IgE, sel mast atau sel basofil. IgE mengikat reseptor sel mast atau basofil dan IgE mengikat silang antigen parasit menyebabkan pelepasan faktor kemotaksis eosinofil. Eosinofil tertarik ke parasit melepaskan protein kationik eosinofil dan protein dasar utama yang merusak tegumen parasit. Strategi penghindaran parasit terhadap respon imun host. Terdapat 3 strategi, yaitu antigenic variation, antigenic modulation, dan antigenic disguise. Antigenic variation atau variasi antigenik terjadi pada Trypanosoma brucei memiliki varian glikoprotein atau VSG. Ada beberapa gen VSG yang berbeda, hanya satu di antaranya diekspresikan pada waktu tertentu setelah antibodi diproduksi untuk melawan satu VSG. Kemudian VSG tersebut dilepaskan dari permukaan dan gen VSG baru diekspresikan. Antigenic modulation atau modulasi antigenik terjadi pada Leishmania yang menutup antigen permukaannya saat terpapar antibodi. Antigenic disguise atau penyamaran antigenik ini terjadi pada skistosoma yang mensintesis antigen seperti antigen host, yaitu alfa 2 makroglobulin untuk menyamarkan keasingannya dan juga menyerap molekul host seperti antigen sel darah merah, antigen MHC, faktor komplement, dan imunoglobulin ke permukaannya.